Seorang putri yang terjebak dalam dunia mimpi, bukan karena kutukan, tapi oleh pilihan. Di balik keindahan tidurnya, ada rahasia kelam yang menunggu untuk terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi saat mata terpejam? Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Film ini berjudul Sleeping Beauty yang rilis pada tahun 2011. Langsung saja OTW ke dalam alur ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah laboratorium di mana seorang pria tengah menyiapkan tabung kecil. Seorang wanita cantik bernama Lucy masuk sebagai subjek uji coba. Lucy melakukan ini untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Dia adalah seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai juru salin di kantor pada siang hari, menjadi pelayan di malam hari, dan kini mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan serabutan. Suatu malam, setelah keluar bersama temannya, Lucy bertemu dengan dua pria paruh baya di sebuah bar. Mereka melempar koin untuk menentukan yang akan pulang dengan siapa. Lucy akhirnya tinggal bersama salah satu dari mereka. Keesokan paginya, Lucy kembali ke rumah dan menemukan saudara perempuannya serta pasangannya di dapur. Setelah memberikan bagiannya untuk uang sewa, dia diingatkan untuk membersihkan kamar mandi. Lucy kemudian mengunjungi temannya, Birdman, seorang yang aneh diam-diam menyukainya. Meskipun Lucy tidak memiliki perasaan yang sama. Namun, Lucy menikmati kebersamaannya dengan Birdman. Senyum dan tawa yang jarang terlihat darinya hanya muncul saat bersama pria itu. Dia merawat Birdman, memastikan dia makan dan minum obat. Tetapi kecanduan Birdman yang semakin parah mendorong Lucy untuk mencari pekerjaan tambahan demi mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Lucy melihat iklan di koran yang menawarkan pekerjaan modeling dengan bayaran lebih dari 2 kali lipat gajinya saat ini. Tanpa ragu, dia segera menelepon dan mengatur wawancara. Di pertemuan itu, Lucy diperkenalkan dengan Clara, seorang wanita paruh baya yang mengelola bisnis yang menawarkan layanan modeling pakaian serta catering untuk jamuan eksklusif bagi klien pria kaya. Clara meyakinkan bahwa tidak ada kontak fisik yang diperbolehkan, lalu mengajukan berbagai pertanyaan pribadi kepada Lucy. Lucy merasa nyaman di sekitar Clara, yang kemudian memeriksanya untuk memastikan tidak ada bekas luka atau tato. Setelah tidak menemukan kekurangan apapun, Clara pun merekrutnya dengan nama panggung Sarah, demi menjaga privasi. Tertarik dengan bayaran tinggi, $250 per jam, Lucy bersiap dengan memesan perawatan spa dan lain-lain. Dalam beberapa hari berikutnya, Clara melatihnya dalam keterampilan melayani tamu. Lucy diminta bertemu dengan sopirnya di sebuah gang gelap, yang kemudian membawanya ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Sesampainya di sana, dia disambut oleh seorang manajer yang mengarahkannya ke ruang ganti. Lucy mengenakan pakaian berwarna putih sederhana, berbeda dengan gadis-gadis lain yang memakai pakaian hitam lebih menonjol. Beberapa saat kemudian, ruangan mulai dipenuhi oleh pria-pria tua dan seorang wanita, semuanya mengenakan pakaian aneh. Acara makan malam pun dimulai. Tugas Lucy adalah menuangkan anggur untuk para tamu, sementara gadis-gadis lain menyajikan makanan. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya sang manajer mengizinkan Lucy untuk pulang lebih awal. Dia diberikan sebuah amplop berisi bayaran pertamanya. Sebuah langkah awal dalam perjalanan yang belum dia ketahui akan membawanya ke arah yang lebih dalam dan penuh rahasia. Lucy menghitung gajinya dengan penuh kepuasan. Merasa aman secara finansial, ia membakar salah satu lembaran uang sebagai simbol kebebasan barunya. Seiring berjalannya waktu, Lucy mulai mengabaikan pekerjaan paruh waktunya yang lain. Keuangannya semakin membaik, terutama setelah pacar kakaknya mengusirnya dari tempat tinggalnya. Dengan mudah, Lucy menyewa apartemen luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Suatu hari, asisten Clara menghubungi Lucy dengan tawaran pekerjaan yang lebih menguntungkan. Lucy kemudian dijemput oleh seorang sopir yang membawanya ke rumah pedesaan Clara yang megah. Clara menyambutnya dengan ramah dan memintanya untuk mandi sebelum bergabung di ruang duduk untuk menikmati teh bersama. Saat mereka berbincang, Clara menjelaskan pekerjaan yang ditawarkan. Lucy hanya perlu tidur nyenyak setelah meminum teh khusus, sementara seorang klien akan duduk di dekatnya sepanjang malam. Klien tersebut hanya diperbolehkan mengamati tidurnya tanpa melakukan hal lain. Tertarik dengan bayaran tinggi yang ditawarkan, Lucy setuju. Malam itu, setelah Lucy tertidur lelap, Clara membawa klien ke dalam kamar. Klien tersebut duduk di tepi tempat tidur dan mulai menceritakan sebuah kisah dari masa kecilnya. Clara mendengarkan dengan sabar, lalu mengingatkan klien tentang aturan yang telah disepakati. Setelah itu, ia meninggalkan klien sendirian bersama Lucy yang masih terlelap. Klien kemudian berbaring di samping Lucy. Keesokan paginya, Lucy menerima telepon dari Birdman, seorang teman dekatnya,
yang ternyata nyaris pergi karena obat penghilang rasa sakit. Ia segera bergegas ke rumah Birdman dan menemukannya dalam kondisi kritis. Dengan penuh kepedihan, Lucy menemaninya hingga Birdman mengembuskan napas terakhir. Pada titik ini, Lucy kehilangan pekerjaannya di kantor pusat karena sering absen. Bahkan di restoran, ia mulai sering melewatkan giliran kerjanya. Suatu malam, karena merasa bosan dan tidak ada panggilan dari Clara, Lucy memutuskan untuk kembali bekerja di restoran. Setelah selesai, seorang rekan kerja mengajaknya keluar untuk minum, dan ia pun setuju. Malam itu mereka berenang menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Lucy terbangun karena dering telepon. Asisten Clara menghubunginya untuk sesi berikutnya. Masih merasa pusing akibat malam sebelumnya, Lucy buru-buru mencari pakaian bersih dan mengambil kamera tersembunyinya untuk merekam sesi tersebut. Dalam perjalanan, Lucy tiba-tiba meminta sopir untuk berhenti, agar ia bisa muntah di pinggir jalan. Setibanya di rumah Clara, sang nyonya rumah menyambutnya, dan dengan penuh perhatian bertanya apakah ia baik-baik saja. Meskipun merasa tidak enak badan, Lucy memaksakan diri untuk bekerja, tak ingin melewatkan bayaran besar yang dijanjikan. Namun, sesi kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia harus tidur sepanjang malam. Lucy mengetahui bahwa upahnya akan meningkat 3 kali lipat. Sementara Clara, sang pengawas, menyiapkan teh di ruang duduk. Penasaran, Lucy bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar saat ia terlelap. Namun, Clara menolak menjawab, menegaskan bahwa para klien adalah pria berkuasa yang harus dijaga privasi dan reputasinya. Lucy berusaha mendesak, tetapi Clara tetap teguh, takut akan ada kesalahan. Dengan enggan, Lucy meminum teh yang diberikan, diawasi ketat oleh Clara. Seperti biasa, Clara kemudian membawanya ke kamar tidur dan menunggunya tertidur. Namun, kali ini, Lucy punya rencana sendiri. Lalu bergegas tidur sebelum Clara dan klien memasuki kamar. Clara meletakkan nampan teh di ujung tempat tidur. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kali ini ia menambahkan 3 sendok penuh, bukan hanya 1 seperti biasanya. Sang klien pun meminum teh tersebut, lalu berbaring di samping Lucy, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Clara menyadari bahwa klien tua tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Panik, ia segera membangunkan Lucy, yang langsung tersentak sadar bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah semalaman. Saat membuka mata, Lucy mendapati dirinya berada di samping klien yang telah menghadap sang ilahi. Ketakutan menyelimuti dirinya, menyadarkan bahwa ia seharusnya mempertanyakan segalanya lebih awal. Namun, kini semuanya telah terlambat. Kenyamanan yang ia nikmati telah membutakan dirinya terhadap kenyataan yang jauh lebih mengerikan.